Nah, hari ini Michael, kita akan renungkan firman Tuhan terlebih dulu. Ya. Sebelum kita tanya jawab ya Michael ya. Boleh, Pak. Dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Ini ayat kesukaan saya Michael. Oh. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Nah, kalau kita percaya Tuhan, kita mempertaruhkan hidup kita untuk Tuhan, Ya. kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan permalukan kita. Amin. Ada suatu kisah di mana hal ini tidak bisa saya lupakan. Suatu kali ada satu keluarga yang bukan Kristen. Dan bapak ini sangat benci orang Kristen. Kejadian itu ada di Sragen. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Tuhan bicara demikian, kamu pergi ke rumahnya orang ini. Dan satu keluarga, satu pun tidak ada yang Kristen. Saya datang sesuai petunjuk Tuhan itu. Waktu saya bicara tentang Yesus Kristus dan bagaimana saya bertobat, tiba-tiba saya diusir. Dia maki-maki saya, marah-marah, ngata-ngatain saya gini di depan gini. Di depan rumahnya saya diusir. Padahal Tuhan yang mengutus saya, Michael. Ya. Nah, dia ngomong, gua enggak peduli siapa yang ngutus kamu. Gitu. Nah, saya pulang saya ngomong sama Tuhan. Dan ayat ini saya berdoa, Tuhan, Alkitab berkata, firman berkata, barang siapa percaya Dia tidak dipermalukan. Saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara. Angkat tangan saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi, Michael? Tiba-tiba Tuhan bicara lagi pada saya. Kembali ke tempat itu lagi. Nah, dalam hidup ini, kalau Tuhan perintahkan kita, nggak usah bertanya, Michael. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita dan untuk orang tersebut. Saya datang kembali ke Om ini, ke Bapak ini, tapi dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba Tuhan bicara langsung ke saya dan Tuhan bicara suruh nyampaikan ke dia. Apa yang terjadi, Michael? Tuhan bicara semua dosanya dari dia lahir sampai umur dia. Dia kaget karena bapak ini kan suka ke dukun. Katanya tidak ada dukun sehebat itu. Bisa tahu rahasia hidupnya yang terpendam dari A sampai Z. Langsung bapak ini menangis di depan. Dan waktu itu saya tidak bicarakan doktrin apapun. Langsung dia berlutut dan hari itu dia percaya Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Karena dia berkata, seumur hidupku tidak ada yang tahu rahasia itu. Saya beritahu, hanya Tuhan yang di sorga yang memberitahu rahasia itu. Langsung dia berlutut, ajak istrinya, ajak anaknya. Dalam satu hari, suami istri, anak-anak berlutut semua. Nah, di situ Tuhan bicara pada saya, barang siapa percaya padaku, tidak dipermalukan. Amin, amin. Dan bertobat, dan dia serahin jimat-jimatnya. Dan ada satu hal waktu itu, Michael, Ya, benar. hal yang mustahil. Tuhan bicara sama dia, waktu itu dia bekerja di pabrik tekstil. Tuhan nyuruh dia, pergi kamu dari tempat ini, ke tempat yang kutunjukkan, kamu untuk beternak babi. Dia kaget. Kan dia melihat sesuatu yang mustahil terjadi. Dia bekerja di pabrik tekstil. Tuhan bicara pada dia, tinggalkan itu dan kamu bekerja yaitu untuk beternak babi. Dia pikir gini, Tuhan sudah tunjukkan semua dosanya dia. Dan hari itu dia ke gereja bertobat. Dia berkata, kalau itu memang perintah Tuhan, saya akan jalankan. Walaupun itu mustahil. Tahu enggak, Michael? Pekerjaannya dia yang di pabrik tekstil ditinggalkan. Waktu itu rumahnya kecil. Rumahnya hanya kira-kira 3x4 lah. Kecil sekali, Michael. Ya. Jadi hanya satu kamar, ada tempat untuk toilet, dan dia punya anak 3.
Dan dia itu tidurnya di mana? Di kolong tempat tidur. Dan anak-anaknya tidur di ranjang. Tuhan perintahkan dia, kalau engkau ingin berubah, ikuti petunjukku. Baiklah, dia ngikuti perintah Tuhan itu. Ya. Dia sewa truk, barang-barang diangkut semua. Dan tidak tahu tujuannya mau kemana. Tapi dia ngikuti perintah Tuhan itu, engkau berhenti di tempat yang kutunjukkan. Dari Sragen dia ada di Palur. Dia duduk di situ. Sopirnya tanya, ini barang mau ditaruh di mana? Dia berkata, enggak tahu. Karena dia hanya ngikuti petunjuk itu. Apa yang terjadi? Dia tungguin ada di pinggir jalan. Ditungguin di pinggir jalan, Michael. Nah, ada seorang bapak-bapak, bukan orang Kristen. Dia jalan mondar-mandir di situ dari pagi sampai siang. Dan bapak ini tiba-tiba siang, anak 3 itu yang ada di pinggir jalan itu, Ya. tanya sama papahnya, ayah kita mau kemana? Nggak tahu. Dan apa yang tadi dia mau, nah bapak ini mondar-mandir dan ada orang mondar-mandir lagi situ. Yang mondar-mandir itu tiba-tiba berhenti. Dia ngomong, namamu ini ya? Iya. Tadi malam saya mendapat petunjuk dari Isa Al-Masih, bukan orang Kristen. Isa alaihi wassalam, bahwa saya harus menolong kamu supaya saya mendapat berkah dari Isa Al-Masih. Kaget. Langsung dia berkata demikian, kamu perlu modal berapa? Saya modalin. Hari itu juga tiba-tiba Michael langsung diberikan tempat untuk beternak babi. Dan ada rumah dia untuk menyewa. Hari itu barang-barang diletakkan. Dan apa yang terjadi? Orang yang menolong yang dipakai Tuhan itu bukan orang yang berkata, kalau engkau sukses, kamu boleh datang ke saya untuk membayar hutang kamu. Kalau gagal ya sudah. Karena saya hanya mendapat petunjuk dari Isa alaihi wassalam, Isa Al-Masih. Dan harus menolong kamu supaya saya diberkati. Dan apa yang terjadi? Bapak ini langsung beternak babi dan sukses. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, dari situ saya melihat satu. Kalau kita percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan permalukan saudara dan saya. Amen. Bayangkan, hal itu sangat mustahil. Ya. Tapi terjadi. Dalam satu hari. Dan tidak ada perdebatan doktrin satupun. Ya. Tuhan cukup berkata, ini dosamu. Langsung satu keluarga bertobat. Percaya Yesus. Wow. Nah, di situ saya melihat satu dalam hidup saya. Bahwa orang diselamatkan itu bukan karena kita beradu doktrin, beradu hidup bersih, beradu kekayaan. Tidak. Tapi orang diselamatkan karena anugerah. Amin. Yes, haleluya. Dan kalau Tuhan mengubah hidup kita, demikian Tuhan pula yang menjamin hidup kita. Amen. Dan barang siapa percaya dia, tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Di situ Tuhan perlihatkan ke saya satu hal. Tuhan bicara di telinga saya waktu itu. Sebelum dunia dijadikan. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenal. Amin. Dan menentukan. Amin. Jadi pertobatan seseorang bukan karena kita, tapi adalah anugerah. Amin. Amin. Siapa yang saudara merasa bahwa engkau bertobat adalah anugerah, angkat tangan. Nah, jadi saudara, dalam hidup ini kita jangan merasa bahwa kita sendiri. Kenapa? Karena kita ada yang menyertai. Amin. Ada satu pengalaman saya lagi, Michael ya. Iya, benar. Banyak saya pengalaman hidup ya, Michael ya. Wah, iya. Bahwa sesuatu mustahil itu terjadi. Jadi dalam hidup ini kadang kita merencanakan apa menjadi pikiran kita. Tapi Tuhan merancang kita melebihi apa yang kita pikirkan. Maka dalam hidup ini kita jangan ambisius. Maka Alkitab berkata, ingat, kekhawatiranmu untuk masa depan
jangan kau pikirkan. Hari ini sudah cukup. Amin. Kesusahan sehari. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Dan ingat, kekhawatiranmu tidak bisa mengubah keadaan. Yes. Makanya dalam hidup ini lebih baik kita berjalan. Amen. Dalam hidup ini kita bergulir. Ya. Nah, percaya bahwa Tuhan yang akan mengatur langkah hidup kita. Amen. Ada suatu kali Michael ya, saya tinggal ada di Solo. Ada satu tetangga rumah, suami istri, dan dia punya adik ipar. Adik iparnya ini, ya ampun Michael, kalau musik rock disetel yang keras-keras, ya kita yang tetangga sebelahnya susah tidur, betul? Wah, nah dan dia nyanyi dueng 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 gitu, wah. Dia musik rock, saya nyanyi penyembahan. Apa yang terjadi? Saya berdoa sama Tuhan. Ya. Tuhan, yang di samping saya ini yang bikin susah tidur ini bisa bertobat jadi pendeta. Saya berdoa supaya jadi pendeta, bertobat lah, yang nyanyi ngueng-ngueng gitu dah. Pusing saya. Ya. Waktu itu saya masih sekolah Alkitab kelas 1. Mau naik kelas 2. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Di samping rumahmu akan kulawat. Wow. Saya hanya memuji menyembah Tuhan. Makanya saudara, pujian penyembahan itu ada kekuatan. Yes. Roh Allah, roh Elohim, Yes. roh Yahweh, Ya. roh Kudus bertahta di atas pujian. Amen. Amen. Saya memuji menyembah Tuhan. Istrinya, jadi dia punya kakak ipar. Kakak iparnya ini suami istri ini. Jadi yang suka ngerok ini belum menikah waktu itu. Kakak iparnya perempuan ini kena namanya itu infeksi kandungan dan ada di diagnosa ada kanker. Dan divonis dokter tidak bisa punya anak. Nah, dan suaminya ini terlibat kuasa gelap. Waktu saya memuji menyembah Tuhan, suaminya kesurupan. Waktu kesurupan Michael, Ya. bawa kursi Michael. Wow. Nah iman si iman tapi kan kursi, betul nggak? Kesurupan bawa kursi, ngangkat gini. Waktu itu saya datang, kursi diangkat. Ayat yang selalu ada di hati saya, barang siapa percaya dia tidak Dipermalukan. Saya doa dalam nama Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Amen. Keluar. Langsung suaminya ini roboh, kesurupan. Kursinya gimana, Pak? Jatuh tepat dekat jempol saya. Waktu jatuh blok dekat jempol saya. Iya. Saya gini, Tuhan, iman seiman, berhadapan kursi juga lumayan. Jatuh plus. Langsung Tuhan bicara sama saya, di dompetnya ada jimat. Tak buka, langsung diambil dompetnya sama suami istrinya, karena suaminya kan kesurupan. Ya. Ada batu akik dan ada jimat situ. Suaminya sadar. Dan suaminya ini adalah penyiar radio. Suaminya ini Katolik, penyiar radio. Ya. Waktu itu saya berkata, bertobat. Setelah sadar, suami istri ini saya doakan. Nah, ibu ini punya anak satu perempuan. Dan suami istri ini ingin punya anak laki-laki. Saya berkata, makanya kalau kita memberitakan Injil, jangan berdebat. Ya. Karena berdebat itu tidak mendatangkan berkat, tapi mendatangkan keributan. Ya. Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi kita tunjukkan aja buah pertobatan kita, dan hidup kita ini jadi berkat. Amin. Nggak usah ribut. Amin. Apa yang terjadi Michael? Saya doakan ibu ini, suami istri ini. Saya berkata, Tuhan sembuhkanmu. Saya suruh cek di dokter, itu infeksi kandungannya dan diagnosa kanker itu hilang. Wow. Sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, waktu itu saya hanya ajarkan doa apa? Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Karena doa itu aja yang bisa saya hafal.
Saya doa sembuh, nah sembuh. Dan tahun itu ibu ini hamil. Wow. Dan lahir sesuai permintaannya dia, anak laki-laki. Wow, wow, wow. Nah. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Adik iparnya ibu ini yang suka ngerok reng itu, melihat keajaiban itu, bertobat. Wow. Sekolah Alkitab dan sekarang jadi pendeta. Wah, haleluya, haleluya, haleluya. Pelayanan dan suami istri ini Katolik. Dia pelayanan juga di Katolik. Iya. Jadi satu hal saya perhatiin, Ya. yang mengubah hidup seseorang itu adalah Tuhan. Iya, Pak. Dan itu adalah anugerah. Amin. Nah, makanya di dalam setiap langkah hidup saya hanya satu. Kita tidak usah membela diri kita. Ya. Karena pembelaan itu di tangan Tuhan. Amin. Itu Nah, saya percaya. ada satu kali Michael ya, Ya. saya pernah mau dituntut orang. Ya. Ya ini, saya mendapat lagu dari Tuhan. Ya. Dan tiba-tiba lagunya dimasukkan ke hak cipta. Hak cipta. Ya. Tiba-tiba saya mau dituntut. Ini Apa? baru-baru ini kan, Pak? Iya, Ya. saya kaget. Lagu ini Tuhan berikan ke saya. Kalau dia mau nuntut ya nuntut sama penciptanya kan. Tuhan. Karena saya kan hanya mendapatkan petunjuk Tuhan. Ya. Waktu itu langsung saya ditelepon mau dituntut. Saya kaget. Saya berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan bicara sama saya. Tidak usah khawatir. Ya. Ya udah. Nah, saya kan selama ini tidak merasa pencipta lagu. Saya telepon sama produser yang dulu membiayai lagu awal saya bertobat. Boleh tahu lagunya, Bang? Perlu disebut? Tidak perlu. Oh, saya pikir saya mau nyanyikan. Michael tahu lagu itu. Iya, tahu. Dan apa yang terjadi? Yang biayai lagu itu telepon mas saya. Pak Daud tahu enggak Pak Daud? Waktu itu kan Pak Daud tidak merasa sebagai penciptanya. Ya. Karena Pak Daud merasa tidak penciptanya, lah nanti kan enggak mungkin dalam lagu itu tulisan ciptaan Tuhan. Iya. Nah, mau enggak mau, nama Pak Daud saya masukkan sebagai pencipta. Dan itu sejak tahun 2001, Iya. 2002. Iya, iya. Hah? Dan diproduksi 2003. Dan Pak Daud mau kasetnya. Saya dikirim kasetnya. Jadi saya kan tidak merasa sebagai pencipta. Iya. Sama yang biaya ditulis pencipta. Iya. Saya kaget, loh ada kasetnya. Ini lagunya Pak Daud. Sudah dikasetkan, sudah diproduksi, bahkan ada izin produksi. Oh. Tahun 2003. Iya. Nah terusan, ini Pak Daud mau dituntut. Salah Pak Daud. Yang harusnya nuntut Pak Daud. Loh kok Iya, gitu? benar, benar. Karena kan Pak Daud kan yang dapat lagunya. Iya. Dan 2003 sudah diproduksi. Benar. Saya langsung, kebetulan kan saya dulu kan di tim pengamanan presiden. Iya. Di situ saya punya kawan ahli hukum. Pak Daud tidak salah dituntut. Harusnya Pak Daud yang menuntut. Karena lagu Pak Daud diaku Iya. dan dimasukkan hak cipta. Pak Daud gimana? Saya tidak menuntut. Wow. Kenapa? Apa gunanya? Itu kan lagunya Tuhan. Yang nuntut biar nuntut Tuhan aja. Dan apa yang terjadi? Ditunjukkan. Ini lagunya Pak Daud dan banyak saksinya Pak Daud dapat lagu ini. Ya. Gimana Pak Daud? Apa Pak Daud mau nuntut? Tidak usah. Kenapa tidak usah menuntut Pak Daud? Karena saya bukan penciptanya. Ya. Penciptanya adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Saya ingat itu waktu saya kecil Pak Daud khotbah di gerejanya Engkong. Nyanyi Itu lagu nyanyi itu. lagu itu. Iya. Kalau saya nyanyikan semua pasti tahu. Dan itu tahun 99. Iya, iya, iya. Nah, dan diproduksi 2003. Iya, iya. Nah, waktu itu saya ditanya, Pak Daud merasa tidak dirugikan? Tidak. Kenapa? Karena saya bukan pencipta. Karena Tuhan memberikan lagu itu di telinga. Saya hanya nyampaikan aja. Jadi kalau mau nuntut, ya nuntut sama penciptanya. Nah, karena saya hanya ciptaan. Dan saya hanya mendengar petunjuk Tuhan itu. Nah, setelah itu, tim yang saya pernah di pengamanan presiden, dia berkata sama saya, Pak Daud tidak mau nuntut? Tidak. Tahu enggak Pak Daud? Ini kalau Pak Daud nuntut, ingat, kena. Loh kena, kenapa? Pasti kena. Ini sudah diproduksi 2003. Iya. Pak Daud mau? Tidak. Kenapa saya tidak nuntut?
itu bukan lagu saya kok. Itu lagunya Tuhan. Wow. Wow. Nah, perlu Michael tahu, lagu saya, kalau saya merasa lagu saya, pasti saya menuntut. Karena saya merasa bukan lagu saya, ngapain nuntut? Betul? Benar, benar. Betul? Betul. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Dan lagu yang Tuhan berikan ke saya itu Michael, udah diambil berapa orang. Ya. Tapi saya baik-baik saja. Karena urusannya biar sama Tuhan. Amen. Nah seperti lagu ini kan Michael tanya, kenapa anda dihak ciptakan dipatenkan? Ya. Karena saya merasa bukan penciptanya. Kalau saya merasa penciptanya nanti kualat, betul? Betul? Kalau tiba-tiba lagu yang Tuhan berikan baru aja ini Ya. dimasukkan hak ciptanya orang, saya nuntut enggak? Enggak. Kenapa? Biar urusan sang pencipta. Kenapa saudara? Gini saudara, kalau manusia yang tegur, kita masih bisa mengelak, betul? Betul. Tapi kalau Tuhan yang tegur, Wow. Tuhan cukup stroke, selesailah kita, betul? Ya, betul, Pak. Nah makanya Michael kan ngomong, dihak patenkan enggak? Hak Ya. cipta enggak? Tidak. Kenapa tidak? Itu lagunya Tuhan. Tuhan yang berurusan nanti. Ya. Dan yang kedua, saya tidak pernah merasa sebagai pencipta. Kenapa? Kalau saya adalah pencipta, berarti saya berbohong. Ya. Saya berdusta. Dan kalau saya berbohong dan berdusta, Tuhan pasti hukum saya. Amin. Makanya saya lebih baik ngomong apa? Saya bukan pencipta. Ya. Saya pendengar yang baik saja. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, kemuliaan buat Tuhan. Nah, jadi kalau lagu ini diambil orang, di aku penciptanya gimana? Silahkan. Nanti urusannya dengan Tuhan. karena dia penciptanya, Ya. sumbernya. Ya. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan nih Michael ya, pujian penyembahan lagu untuk Tuhan, jangan dikomersilkan. Jangan jadikan bisnis. Ya. Tapi harus diberikan dengan hati yang tulus. Yes. Kalau kita sudah main-main dengan Tuhan, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Ya. Ada contohnya Michael. Iya, Pak. Kita tahu Simpson. Ya. Dia diberi karunia hebat sekali. Ya. Bayangkan, sekali pukul 1000 orang mati. Wah. Coba kita mukul 1000 orang, kita yang mati, betul? Betul? Betul. Betul? Coba Simpson, saudara. Dengan rahang keledai, sekali pukul 1000 orang mati. Wow. Coba kalau Michael yang mukul 1000 orang, Waduh. Michael yang mati, betul? Betul. Betul? Bayangkan, pintu gerbang diangkat. Manusia terkuat di dunia, itu Simpson. Seorang diri mengalahkan banyak orang. Ya. Tapi dia bermain-main dengan Tuhan. Ya. Dia bermain-main dengan anugerah Tuhan. Ya. Dia bermain-main dengan karunia Tuhan. Ya. Ingat Michael, Tuhan itu panjang dan sabar. Ya. Tapi ingat, Tuhan itu adil dan tidak bisa dipermainkan. Siapa yang setuju angkat tangannya? Apa yang terjadi? Ada masa kesabaran Tuhan. Tuhan mendisiplin, menghukum Simpson. Apa hukumannya? Ingat, Tuhan izinkan 2 matanya buta. Ya. Betul? Betul? Betul. Jadi saudara yang main-main dengan Tuhan, wah saya percaya Yesus dijamin masuk surga. Dijamin. Tapi kalau engkau dihukum Tuhan setruk. Selesai. Betul? Ya. Usahamu habis. Keluargamu hancur. Ya. Jangan main-main. Setuju. Apa yang terjadi? Karena Simpson main-main, kena hukuman Tuhan. Roh Tuhan undur. Rambutnya Simpson kembali tumbuh. Artinya apa? Itu bicara tentang pertumbuhan rohani. Wow. Artinya apa? Dia kembali pertobatan. Wow. Dia mulai ingat Tuhan. Dia mulai merasa berdosa. Dia merasa selama ini mempermainkan Tuhan. Ya. Dia bertobat, pada waktu kedua matanya buta. Dan rambut Simpson mulai tumbuh. Ya. Arti mulai tumbuh ini apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan mulai tumbuh. Amin. Amen. Hubungan pemulihan dengan Tuhan mulai tumbuh. Ya. Karena rasa penyesalannya yang terus berlarut. Doanya pun juga salah Michael. Ya. Waktu dia mau ditunjukkan sebagai tontonan, karena penyesalannya terlalu dalam, dia doa juga salah. Tuhan, cukup sekali ini saja,
engkau beri aku kekuatan Iya. untuk mengalahkan musuh-musuhku. Dan ingat, Tuhan dengar doanya sekali Sekali aja. aja langsung mati. Setelah itu dia mati. Betul? Betul, betul. Betul? Betul. Coba kalau dia berdoa, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Iya. Belum tentu dia mati hari itu. Iya, Betul? betul. Tapi karena penyesalannya yang terlalu dalam, merasa dirinya mempermainkan Tuhan, mempermainkan kasih karunia. Iya. Waktu dia mau meninggal pun doanya salah. Iya. Iya. Dan ingat, Simpson menyelesaikan tugasnya. Yang ada di gedung itu mati semua, Iya. tapi doanya salah. Nah, ada lagi Iya, Pak. Yudas. Dia mempermainkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Iya. Bayangkan, dia diajar, dididik, dilatih sama Tuhan sendiri. Iya. Tapi dia korupsi. Nah, ini loh. Dosa kecil-kecil ini yang bahaya. Kompromi ya, Pak ya. Kompromi, dia korupsi. Dan repotnya apa? Korupsi uangnya Tuhan. Nah, saudara, Ya. Tuhan tidak marah dan tidak terlalu jengkel. Uangnya dicuri. Ya. Ingat, tapi Tuhan mau mendisiplin. Ya. Betul? Betul. Betul? Betul. Makanya kalau orang mencuri uang gereja, hati-hati. Nanti disiplin sama Tuhan. Iya, iya. Dan apa yang terjadi? Begitu dia menjual Yesus, 30 keping perak. Ada penyesalan yang luar biasa. Saking menyesalnya, caranya salah. Bunuh diri. Iya, Pak Daud. Jadi kalau saudara menyesal, itu bertobat. Ya. Tapi jangan salah langkah. Ya. Dan salah doa. Seperti Simpson dan Iya, Yudas. jangan salah langkah, jangan salah doa. Nah, jadi ingat. Di situ saya mengerti satu hal. Dalam hidup ini, engkau bertobat pun tidak boleh salah langkah Ya. atau salah doa. Ya, setuju. Yang setuju angkat tangan saudara. Nah, dan ingat, pelayanan itu adalah anugerah. Amin. Saya sendiri ya Michael ya, misalnya saya di hotel, Ya. saya pun juga doain orang di hotel, ceritakan Injil. Wow. Karena Iya. masih ada kesempatan. Kapan hari sempat viral di sosial media itu doain orang di Bali, Pak. Oh, itu di Makassar. Oh, itu Makassar. Oh, Iya. Saya pikir Jadi lagi di sebenarnya di Bali juga saya doain orang. Wow. Karena dimanapun tempat, misalnya di restoran, Bali. Ya. kalau saya ngelihat setan, saya datangi orang itu. Waduh, ya. Nah, dan pernah ada satu kali di Surabaya. Ini kejadian, Michael. Saya diajak makan burung dara. Waduh. Hati-hati kolesterol, darah tinggi. Saya diajak makan. Saya lihat yang punya restoran ini ada setannya. Tapi saya tidak langsung ngomong, kamu setan, bukan. Nah, saya lihat, saya datangi dia. Ya. Saya cerita tentang Yesus Kristus. Wow. Wow. Bagaimana saya bertobat. Wow. Dia bukan orang Kristen. Saya ngomong-ngomong gini-gini. Pak, tapi saya bukan orang Kristen. Tidak ada masalah. Karena Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Ya. Karena kerajaan Tuhan bicara tentang apa? Kuasa nama Yesus. Yes, nama Yesus. Amin. Engkau tidak usah pindah agama. Loh gitu. Tapi engkau percaya Yesus. Yes, haleluya. Karena agama hanya di KTP kan gitu. Betul? Jadi tidak usah diributkan masalah KTP-mu. Ya. Tapi penting kau percaya Yesus. Yes, yes. Nah, Amin. saya doakan dia, setannya keluar, saya yang bicara di restoran itu. Dan saya tidak pernah berdebat doktrin. Tidak pernah ribut-ribut. Dan saya paling tidak suka viral. Upload saya tidak suka. Tapi viral sendiri, Pak. Ya itu tidak tahu itu gimana. Dan apa yang terjadi? Langsung orang itu bertobat. Ya. Dan percaya Yesus. Wow. Jadi dia bukan Kristen tapi doanya nama Yesus. Wow. Nah, jadi saya beritahu Michael, kita ini bukan memberitakan agama, tapi memberitakan Injilnya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah yang paling dahsyat. Nah, Jadi tidak usah iya. diributin. Iya. Oke, lanjut. Nah, Pak Daud, kita kan semua udah dengar tadi ada kisah ini, kisah itu. Tapi satu pertanyaan yang mungkin mewakili semua orang-orang yang mungkin ngalamin masalah ya. Banyak yang tadi masuk di Instagram. Mereka ngomong, wah ceritanya bagus. Tapi kenapa saya nggak ngalamin, Pak? Kenapa kok ada orang yang udah doa, ikut Zoom, ikut ini. Tapi kenapa sampai hari ini nggak ada perubahan dalam hidupnya? Gini ya. Boleh nggak kasih pesan buat mereka? Betul. Ada namanya waktu Tuhan.
waktu Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Tetapi ingat, kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Amin. Contohnya gini Michael, ini kisah nyata Michael. Iya betul. Waktu Tuhan bicara pada saya tahun 93-94. Tuhan bicara pada saya, jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Dan keempat penjuru mata angin engkau akan dikenal. Dan engkau akan menjejakkan kakimu di 3 benua. 3 benua. Itu mustahil. Karena saya hanya anak sekolah Alkitab yang hampir dipecat. Tetapi penting itu kita nih setia, jalanin aja. Setuju. Tahun demi tahun, sampai saya lupakan itu. Ya, ya. Penting dalam hidup ini tidak usah ambisius, mengalir aja. Ya. Tiba-tiba saya khotbah di Amerika. Wah, wow, itu tahun berapa? 2001. Ini? Ya itu saya baru mau ngomong. Apa Pak? Di 2000 tahun 2 ini 1999 saya khotbah. Dan waktu itu saya diajak ke Amerika. Ya. Itu tahun 2001. Beli celana ini. Ya. Oke, umurnya celana ini hampir 20 tahun. Wow. Sampai hari ini masih oke ya Pak ya? Oh masih. Gak robek gak apa Pak? Ini robek. 20 tahun. Robek. Tapi ini keren Pak sekarang. Ini kalau gini mahal sekarang. Ada rencana dijual Pak? Saya jadi agentnya nanti. Ada yang mau beli. Karena kebetulan gini Michael. Orang tanya sama saya, kenapa saya suka celana seperti ini? Ya. Ini ada sejarahnya Michael. Ya. Suatu kali sebelum saya bertobat, Ya. saya diajar sama kakek saya tuh bertahan di alam bebas. Ya. Survival. Segala sesuatu tidak bisa diprediksi. Ya. Makanya dari kecil itu saya diajar kakek saya untuk selalu pakai celana tebal yang kuat seperti ini. Ya. Tujuannya apa? Pertama, kuat. Kedua, bila terjadi sesuatu mendesak, ini bisa menjadi alat gantung gini. Oh, pernah dijadiin ini? Saya teori sudah, praktek belum. Oh gitu. Tapi latihannya sudah. Oh iya iya. Jadi ibaratnya nanti tali, kita lepaskan celana kita, langsung diginikan. Oh. Itu saya dilatih itu dulu. Praktek belum Pak? Belum. Iya, Karena belum pernah ngalami keadaan iya, itu. saya doakan nggak pernah ya Pak. Tapi latihan sudah. Oh, iya, sudah iya. Jadi latihannya itu tali gini, ini diikat gini instead. Nah, tapi kakek saya ngomong, pokoknya dalam hidupmu biasakan seperti ini. Iya. Pakai celana seperti ini. Kenapa kakek? Udah ndak usah tanya. Nanti waktunya tiba kamu mengerti. Wow, iya. Kenyataannya ada faedahnya juga. Bayangin 2001 masih ini ya. Dan iya. ada yang tanya orang saya gini, Pak Daud kenapa enggak pernah kayak kaos kaki? Kan enggak pernah kaos kaki ya? Iya, saya baru lihat hari ini. Iya. Iya. Kenapa Pak? Karena dari dulu sama kakek saya memang enggak pernah pakai kaos kaki. Oh. Jadi saya ini ibaratnya gini, apa yang hidup saya dari awal, ya saya pertahankan. Wow. Dan saya tidak boleh berubah karena keadaan. Ya, ya. Saya himpun itu pun ganti WA karena disuruh sama kawan saya. Ya. Saya punya kawan, dia ngasih himpun saya. Harus pakai ini. Tapi Nokia saya tetap ada. Waduh. Nah, hidupmu tidak boleh berubah. Ya. Itu yang sebelum saya bertobat, Ya. gaya hidup. Hidup kita bertobat berubah itu harus. Yes. Tapi gaya hidup jangan berubah. Iya benar. Saya tanya sama kakek saya, kenapa kalau gaya hidup saya berubah? Berarti dirimu berubah. Iya, iya. Dan saya tidak mau berubah apa yang ada. Iya, benar. Sampai sekarang kan saya tidak suka mall, Iya. kecuali khotbah. Iya. Nah, saya sukanya itu ya di alam. Di alam. Dan kalau makan kesukaan saya kan jangkrik. Wah, iya. Jangkrik, ulet, Haleluya. Nggak ada di mall nggak ada jual memang. belalang, Iya. terus santu rayap. Rayap. Iya. Ih. Jadi nggak usah manggil anti rayap, manggil Pak Daud ya.
Digoreng enak. Goreng gitu. Nah, kenapa? Kenapa saya tetap makan seperti itu? Karena untuk mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh berubah gaya hidup itu. Supaya tetap bertahan dalam kondisi apapun. Iya betul. Nah, kalau kita ini biasa steak. Iya. Tiba-tiba kita di hutan, mau cari steak di mana? Iya. Kalau saya Michael, singkong pun saya makan. Iya. Mentah bisa. Iya. Lusan apapun. Iya betul. Daun-daun mentah pun saya makan. Kenapa? Karena gaya hidup saya tidak berubah sampai sekarang. Sampai kaos kaki pun tidak berubah. Saya belikan? Tidak ada, tidak usah. Tidak usah. Iya. Karena pasti juga tidak saya pakai. Iya, Pak Daud kembali ke ceritanya tadi sebagai penutup. Ini udah gak kerasa 1 jam. Kalau ngomong sama Pak Daud selalu gak kerasa. Tadi gimana? Pergi ke Amerika terus kemana lagi Pak? Nah, waktu saya ke Amerika, saya ke Korea. Korea, saya ke Australia, ke New Zealand, Hong Kong, ke Cina. Berapa negara? 3 kan? 3 benua. Terusan Tuhan bicara sama saya. Bukankah aku berfirman, engkau menginjakkan kakimu di 3 benua. Tapi itu tidak saya pikirin Michael. Penting saya mengalir aja. Saya percaya bahwa Tuhan menjawab doa melebihi apa yang saya pikirkan. Amin. Saya itu kan tidak pernah namanya upload di YouTube. Tidak pernah Michael. Jadi siapa yang mau upload silahkan upload aja. Dan kalau ada yang merasa pencipta lagu ambil aja. Nanti urusan sama sama pencipta. Penciptanya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya program sama Michael, sama Thomas. Ada 4 juta lebih. Salah satu videonya 4,5 juta di GCS. Sampai berbagai berapa juta ya. Berapa juta. Di situ Tuhan bicara sama saya. Bukankah aku berfirman? Jutaan manusia mendengar khotbah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi penting dalam hidup ini ya Michael ya. Hidup kita yang berubah adalah bertobat. Cara berpikir kita harus sesuai firman Tuhan. Amen. Itu nomor 1. Yang kedua, tapi gaya hidup kita jangan berubah. Kita apa adanya dalam hidup ini. Nggak usah memaksa diri. Saya dulu nggak pakai jam. Sampai sekarang saya nggak pakai jam. Nggak berubah ya. Nah, dari dulu saya nggak pakai kaos kaki. Sampai sekarang nggak pakai kaos kaki. Dan dari dulu saya sukanya seperti ini. Ya seperti ini. Kalau kita belikan celana baru nggak dipakai? Enggak. Jadi ini terus Pak? Iya. Oh iya. Di rumah saya ada berapa biji, ganti-gantian. Tapi umurnya udah hampir sama. Enak ya, hemat ya kayak Pak Daud ya. Saya tuh Michael, saya cukup dikasih 1 pisau sama 1 botol air. Lepas, saya bisa hidup. Wow. Nah. Jadi tadi kita nunggu waktu Tuhan, kita bertobat, hidup jangan berubah. Ada pesan terakhir Pak? Ada. Untuk jemaat ini karena waktunya sudah mau habis ini. Percaya, barang siapa percaya dia tidak dipermalukan. Kita berikan tepuk tangan ya Pak. Jadi pasti Tuhan jawab doa kita. Amin. Dan saya terus terang, saya suka kalau seperti ini Michael. Iya benar. Kalau saya khotbahkan satu arah ya. Saya suka seperti ini. Kenapa? Saya ingin hidup ini ya semua enjoy aja. Enjoy. Benar. Penting gini Michael, melayani Tuhan itu bukan cari uang dan bukan bisnis. Kalau nanti gini ya, kalau mau bisnis jadi bisnismen. Tapi kalau melayani Tuhan jangan bisnis. Ingat, nanti Tuhan marah selesai. Benar, setuju. Nah, kita nyanyikan lagu ini lagi Michael ya? Boleh. Sambil kita makin berdiri, pemain musik Bu Hedi bisa bantu. Ya, dan lalu habis kita nyanyi, Pak Daud mungkin bisa doain ya. Karena banyak yang minta doa tapi mungkin nggak ada kesempatan untuk one on one sama Pak Daud. Jadi saudara yang mau minta doa, nanti langsung imani saat Pak Daud berdoa, kita sama-sama dikuatkan. Kita pakai berdiri. Kita atur mungkin Jumat apa Sabtu saya kesini. Boleh. Karena minggu saya khotbah di gereja lain ya. Nanti untuk minyak urapan ya. Iya, boleh. Ya nanti minggu depan saudara bisa datang di Green City dan di Pakuwon Mall. Nanti kita akan bagikan minyak urapan yang didoakan Pak Daud ya. Kita nyanyikan Bu dari awal. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin
kemuliaan-Mu. Saudara, di tengah-tengah persoalan hidupmu, di tengah-tengah badai dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang atau langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji engkau diberi kekuatan baru, seperti kaki rusa yang mendaki di bukit. Demikian engkau memenangkan masalahmu. Bahwa Tuhan berjanji untuk menyertaimu dalam kondisi apapun. Dia berjanji menyertai, memberi kekuatan supaya engkau menghadapi persoalan hidupmu. Supaya engkau kuat bertahan menghadapi badai apapun di dunia ini. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan hidupmu. Kita angkat tangan kita seperti kaki rusa yang mendaki di bukit batu. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku, Kau mengangkatku seperti raja wangi terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan, dalam kemuliaan-Mu. Yes, haleluya. Mari kita berdoa. Aku mohon lawatan-Mu Tuhan secara khusus ya Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu yang ada di Zoom maupun dalam YouTube Tuhan, maupun ada di tempat ini. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, Roh Kudus melawat, kuasa Yesus bekerja, darah Yesus menyembuhkan. Segala kuasa setan, segala kuasa gelap, segala roh jahat kami usir demi nama Yesus. yes Tuhan, haleluya. Yang sakit disembuhkan demi nama Yesus. Yang terluka dipulihkan. Yang terluka disembuhkan. Yang sakit disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dan demi nama Yesus, segala roh setan, roh jahat, roh gelap, kuasa Yesus bekerja. Lawat cara khusus ya Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita berikan dengan sukacita. Persembahan